Halo semuanya, Gokto, balik lagi di channel Tech Manis. Ada dua kursi baru dari brand Neo namanya. Neo itu adalah sub-brandnya dari Noir Gear yang jual keyboard, mouse, peripheral lainnya. Dan Noir Gear juga udah pernah jual kursi pertamanya mereka, yaitu Neo C, dan sekarang juga masih ada. Nah, untuk kursi barunya mereka yang ini namanya adalah Neo Envol, dan ini Neo Serenade yang gue dudukin. Keduanya tuh punya desain yang cukup fresh, terutama si Envol ini. Envol itu dia desainnya gue belum pernah lihat sih ya so far yang mirip-mirip kayak gini. Di Serenade ini ya mungkin lebih familiar karena kita udah pernah nge-review juga yang mirip, yaitu Daxa Zen ya. Dia punya lumbar support sejenis kayak si Serenade ini. Dan ada Obis Ergo Chair Pro V2 juga yang mirip-mirip kayak gini lah untuk si lumbar supportnya. Disclaimer, ini cuma video review aja untuk unboxing estetik. Kalian bisa cek YouTube Adimologi. Tapi kita akan coba lihat dan bahas lebih lanjut si dua kursi ini. So langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, dari dua kursi ini kalian harusnya udah bisa lihat mana yang looks-nya itu lebih premium dan harganya jadi lebih mahal, dan mana yang lebih ekonomis. Si Envol ini harganya ada di 5.799.000, sementara Serenade itu harganya ada di 3.999.000. Si Envol ini jadi kursi termahal yang pernah gue review. Untuk kesamaan keduanya ini udah full mesh, tapi perbedaan yang paling signifikan itu dari keduanya adalah bahan si meshnya itu sendiri. Di Envol itu ada campuran rubber di meshnya dia, sementara Serenade itu meshnya pure nilon. Dan secara tekstur juga si Envol ini ada kesan lebih lembut dan lebih elastis juga. Enakan mana untuk kedua mesh dari kursi ini ya tentu gue pilih si Envol ini ya, karena ya untuk gue pribadi gue suka sama mesh yang ada campuran rubbernya. Gue udah pernah bilang juga. Karena setiap hari gue kerja pasti selalu pakai celana pendek, jadi mesh kayak gini lebih nyaman untuk kena kulit gitu dibanding yang model pure nilon. Perbedaan lainnya jelas dari kedua kursinya itu ada di bagian lumbar support. Si Envol ini gue suka, ini gue belum temuin di kursi yang udah pernah gue review sebelumnya. Ada 6 plate yang supporting lumbar kita, dan masing-masing plate itu di dalamnya ada pegas. Jadi bikin dia tuh bisa maju mundur ya kalau kita senderin. Ini ngikutin gerak badan kita juga. Bahan luarnya ini rubber, jadi empuk banget, dan ada karet bulat-bulatnya juga yang bikin makin kerasa untuk lumbar kita itu kayak dipijit atau direfleksi menurut gue. Anyway, untuk lumbar supportnya si Envol ini juga bisa naik turun, jadi bisa nyesuaiin sama tinggi badan kalian juga. Untuk gue yang tingginya di 170 cm, gue naikin satu level dari paling rendahnya dia, dan ini udah nyaman banget. Sementara untuk di Serenade, model lumbar supportnya yang tadi gue bilang ini mirip sama Daxa Zen, tapi beda di sini karena ini lebih elastis. Kalau kita lihat itu dia ada semacam join yang nyambung sama rangka senderan utama di kursi ini, dan dia itu tumpuannya cuma di tengah aja, jadi yang bikin dia tuh lumayan fleksibel, bisa belok kanan kiri. Sementara kalau kita inget di Daxa Zen itu dia disupport sama engsel di kanan kirinya, dan itu bisa adjust si lumbar supportnya itu bisa maju atau agak mundur. Sementara di Serenade ini sayangnya kita nggak bisa adjust si lumbar supportnya itu. Untuk gue yang tingginya di 170 cm sih, gue nggak ada masalah sama lumbar supportnya dia. Ini untungnya pas banget sama posisi gue, dan ini beneran ke support. Cuma gue agak worry untuk kalian yang tingginya mungkin di 185 gitu ya. Pasti nggak akan dapat sih sama si lumbar supportnya dia. Kalau di 180 masih bisa. Cuma kalian harus majuin si joknya. Nanti kita akan bahas juga nih, karena dia tuh ada fitur slider si joknya, sliding jok ya. Dari lumbar support keduanya, gue jujur lebih suka untuk lumbar support itu yang model langsung direct dan nampol aja gitu, langsung kena ke lumbar kita. Which gue lebih suka si Envol ini, jadi perfect banget menurut gue. Sementara untuk di Serenade ini ya lebih kerasa, cuman menurut gue ini tuh dia terlalu soft dan terlalu ngambang sih. Kalau ini tuh beneran ada perlawanan nih. Ya, jadi perbedaan yang paling jelas antara kedua kursi ini tuh ada di material mesh dan ini si lumbar supportnya dia itu. Sisanya ini perbedaan yang bisa dibilang minor ya, kayak di caster wheel. Envol ini lebih kelihatan premium karena ada aksen chrome-nya, dan dia punya rubber itu lebih tebel ya di caster wheel-nya itu. Sementara untuk di Serenade ini kayak nilon biasa, kayak beberapa kursi kerja kebanyakan juga. Dan ada sedikit perbedaan juga di pengoperasian mekanik dari kedua kursi ini. By the way, untuk kedua kursi ini tuh udah pakai sistem wire, jadi ini lebih modern dan lebih pengoperasian lebih gampang juga. Di Serenade dia itu masih ada lever atau ada tuas ya untuk maju mundurin si joknya. Sementara di Envol ini udah cukup satu tuas aja untuk ngatur semua pakai wirenya. Dan ada satu perbedaan lagi di mekaniknya, si Envol ini ada tension adjuster, sementara Serenade nggak ada. Kita bahas secara keseluruhan dari kedua kursi ini. Rangkanya mirip ya sebetulnya dari keduanya, yaitu model armrestnya nyambung sama rangka si sandarannya. Rangka joknya juga sama yang dipakai, ini model yang curve gitu, dan gue udah sering bilang sama model jok kayak gini gue suka banget.
karena ini bikin kita punya ruang lebih di bagian paha belakang yang bikin kita tuh jadi nggak cepat pegel karena sirkulasi darah itu lebih lancar dibanding yang flat kotak gitu. Dan untuk headrest juga ini keduanya sama 3D, bisa tilting, naik turun dan maju mundur. Maju mundur ini yang gue belum temuin sebelumnya ya. Karena maju mundur ternyata kepake ketika kita kerja. Biasanya gini, kalau posisi kerja gue itu ketika lagi fokus pasti kepala gue itu jarang banget nyender ke headrest. Karena kalau gue nyender ke headrest jadi bikin agak rebah gitu ya. Jadi gue tuh pasti selalu agak tegak yang bikin kepala gue tuh nggak nyender ke headrestnya. Nah karena dia headrestnya bisa dimajuin, jadi ini bisa tetap gue badannya tegak, tapi headrest itu tetap ke support gitu. Jadi untuk resting tipis-tipis kepala kita nih bisa pakai model headrest kayak gini. Satu hal pengoperasian si headrest ini yang gue bingung di awal-awal adalah cara majuinnya. Gue kira ini rusak ya. Jadi itu dia ada 3 level 1, 2, 3 ya, ini udah 3. Dan kalau pengen balikin ke belakang itu kita harus majuin lagi sampai ke 4 baru kita mundurin gitu. Nah waktu itu gue langsung majuin full. Pas gue senderin kayak kok masuk lagi gitu, gue kira rusak, ternyata enggak. Sandaran tadi kita udah bahas juga di awal khususnya untuk di lumbar supportnya, tapi gue belum bahas untuk sandaran yang rangka itu nyambung sama si armrest ini. Which ini adalah kursi yang gue suka banget. Armrest yang nyambung sama sandaran itu menurut gue juara ya. Gue sangat-sangat mengagung-agungkan kursi kayak gini. Karena ketika kita sandarin atau kita lagi recline, tangannya itu tetap ngikut. Perlu dicatat ada juga kursi yang modelnya kayak gitu tapi dia sistemnya rocking, bukan reclining. Kalau rocking itu angkat sampai ke jok-joknya juga. Sementara ini recline aja. Jadi bagian badan kita duduk tetap horizontal, sementara kita senderan, tangan dan badan itu bisa ikut ke belakang gitu. Jadi ini enak. Keduanya sama ya, handfold dan serenade sama punya fitur itu. Nggak kayak di Neo C kemarin, dia itu tangannya nyatu sama si jok, rangka jok. Jadi ketika kita rebahin, apalagi dia tuh udah punya fitur rebah yang pakai gas lift, itu jadi makin jauh banget tangannya. Sama kayak di OCO 259 juga kayak gitu. Perbedaan jelas si handfold ini kelihatan banget premiumnya. Dia pakai material aluminium gitu di bagian sini dan dicetak curve gitu, jadi kayak kelihatan mantep banget ya. Sementara untuk serenade ini dia masih pakai plastik yang sama kayak rangka lainnya dan dicetaknya tuh lurus ke bawah aja. Lanjut ke armrest dari kedua kursi ini ada beda juga. Serenade dia modelnya flat, sementara untuk di handfold ini dia lebih curvy gitu ya, ada curve-nya ke bawah. Gue pribadi sih lebih suka si handfold ya, karena lebih relax aja gitu ketika kita taruh tangan di situ. Sementara untuk di serenade ini ya flat banget, seenggaknya ada lekukan sedikit, gue akan lebih happy ya pakainya. Tapi untuk secara ukuran ini udah enak, bisa nopang semua tangan kita dan keduanya juga material empuk, jadi ya ini nggak ada, sebetulnya nggak terlalu masalah sih ya. Ini udah nyaman juga, cuma karena ada si handfold gue jadi lebih suka handfold. Pengaturan kedua armrest ini 3D, naik turun, maju mundur, dan swivel. Harusnya sih di kelasnya si handfold udah bisa 4D ya. Gue nggak tahu kenapa tetap dikasih 3D dong. Karena kalau misalnya bisa 4D, ngatur kelebaran itu akan lebih nice lagi. Lanjut, untuk jok dari kedua kursi tadi kita udah bahas di depan ya sedikit. Gue di sini pengen ngebahas lagi untuk masalah kombinasi antara bentuk jok yang curve dengan fitur sliding jok juga. Ini jadi kombinasi yang pas banget menurut gue, karena dengan kayak gini kita bisa pilih ketika kita pengen fokus duduk, kita bisa mundurin jok paling belakang dan bikin lebih tegak badan kita ya, dan sirkulasi di bawah paha itu jadi lebih kebuka. Sementara untuk kita pengen sedikit lebih santai, kita bisa majuin joknya, otomatis kita bisa duduk di bagian jok yang agak belakang, yang bikin itu jadi lebih rileks ya, karena lebih turun posisi badan kita. Satu hal yang menurut gue cukup krusial di kursi ini, dan ini nggak ada ya di bagian joknya, karena ini tuh ada jok yang full mesh, dia tuh nggak pakai bantalan lagi di depannya, bantalan yang untuk melindungi kaki kita biar nggak langsung kena ke frame yang bagian depan ini. Walaupun memang dia bentuk joknya itu ada curve, jadi udah minim lah untuk kaki kita langsung kena, tapi lebih baik kalau dikasih ada bantalan lagi, karena sesekali bisa aja kaki kita kena ke sini dan rasanya tuh nggak enak karena langsung ke bahan keras gitu ya. Agak disayangkan karena di Oxy Home itu udah ada pakai bantalan lagi depannya. Di FSM 6, FT3 mesh, atau di FT2, FT1 itu udah ada. Jadi agak sayang aja sih. Di kursi ini keduanya udah ada footrest juga ya. Footrestnya sama. Dan ini model yang bukanya itu pakai clip. Jadi kayak si Daxa Zen, tapi pengoperasiannya jauh lebih gampang. Daxa Zen itu ada di bagian sampingnya, sementara ini ada di bagian sini, kelihatan banget. Dan ini tinggal dipencet aja dia udah bisa kebuka. Cuman catatan aja sih menurut gue, untuk gue yang tingginya 170 cm ini agak kurang panjang ya, karena nopangnya itu ada di bagian
betis banget. Mungkin kalau di bagian agak depan lagi lebih nyaman karena kakinya jadi nggak terlalu gantung. Material footrest juga ini udah mesh, jadi sebetulnya sih enak ya. Kita lanjut ke bagian bawah. Wheelbase ini dia sama, materialnya keduanya udah pakai aluminium yang di molding one piece, nggak ada sambungan, which ini bagus banget, nggak kayak si Neo C ya waktu itu, dia masih pakai yang sambung-sambungan. Jadi ini lebih oke, lebih mantep, nggak usah worry juga soal kualitasnya. Cuman ini gue pengen sampein yang sering gue bilang juga, kalau ini ada bukti nyatanya langsung ya, kalau wheelbase itu sebetulnya nggak terlalu berpengaruh kepada beban yang diangkut, beban maksimal yang bisa disupport sama si kursi itu sendiri. Karena di sini yang Serenite itu bisanya cuma 130 kg yang disarankan, sementara untuk di Envol itu ada di 150 kg. Kenapa beda walaupun si wheelbase itu sama? Ya karena gas lift yang dipakai itu beda. Ya, gas lift si Serenite ini masih gas lift kelas 3, jadi ya makanya bisanya sampai 130 kg. Sementara untuk di Envol ini udah pakai gas lift kelas 4 yang support sampai 150 kg. So, ini mungkin bagian terakhir juga yang akan gue bahas, dimana ke posisi duduk. Keduanya udah punya posisi duduk yang enak, bisa support gue untuk kerja di depan meja gue yang tingginya 70 cm, ataupun kalau gue naikin ke 75 juga ini masih bisa keduanya, dan masih nyaman. Kaki gue bisa tetap napak ke lantai, dan tangan gue bisa sejajar sama meja. Kalau misalnya gue setting meja gue di 75 ya, kaki gue konsernya jadi agak gantung aja, jadi gue lebih nyaman untuk di meja 70, dan itu tergantung sama badan kalian juga ya. Untuk feel duduk dari kedua kursi ini gue bisa bilang beda banget ya. Di Envol ini gue bisa bilang simpelnya dia lebih solid, lebih firm duduknya. Sementara untuk di Serenite ini dia duduknya bisa lebih fleksibel. Itu ngaruh sama rangkanya juga ya. Jadi untuk di Envol ini karena dia punya lumbar support itu ya kayak gini udah solid banget, dan untuk rangka kanan kirinya di armrestnya dia pakai aluminium yang disambungin ke belakang yang bentuknya curve, jadi kesannya itu lebih gagah ya, bisa dibilang gitu. Sementara untuk di Serenite ini dia lebih fleksibel, kita bisa gerak ke kanan kiri dan dia follow banget untuk rangkanya. Dan untuk di joknya dia itu meshnya kan nggak terlalu seempuk si mesh rubbernya dia nih, jadi kurang apa ya, menurut gue tuh agak terlalu fleksibelnya tuh di rangkanya bukan di meshnya. Nah gue lebih suka fleksibel di meshnya, sementara rangkanya tuh solid. Nah gitu, jadi ini agak berbeda keduanya. Serenite ini enak mungkin untuk kalian yang suka banyak gerak ya di kursinya, karena ini beneran rasanya tuh fleksibel banget, tapi tetap solid ya, cuman emang lebih lentur aja gitu si Serenite ini. Ditambah mungkin karena si Serenite ini tuh dia nggak ada tension adjusternya ya, jadi ya ini tuh bener-bener kayak enteng banget kursinya gitu. Untuk beban juga 130 ke 150 nggak terlalu beda jauh lah ya. Jadi ya gue sih lebih suka si Envol, tapi emang harganya jauh banget ya perbandingannya, 5,799 sama 3,999. Itu selisihnya itu bisa dibeliin satu kursi kerja lagi. Ya, tapi gue bisa ngerti sih, si Envol ini emang dari segi harga dan kualitasnya menurut gue sebanding untuk ditawarin. Cuma satu aja sih, dua deh di Envol. Kalau menurut gue ini bisa jadi kursi yang perfect banget dengan harga segini. Yaitu ditambahin ini aja untuk pembukaan depan sama armrestnya jadi 4D. Udah itu the best menurut gue. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Agak panjang pasti videonya. Kalau suka boleh like, share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.